Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Galeri Permana. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung peta, karena dalam peta itu salah satu komponennya adalah skala-skala. Itu dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah skala batang atau skala garis, skala verbal, dan skala numerik atau nomor. Nah, dalam beberapa hal kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung skala yang tepat dan baik. Nah, skala itu fungsinya apa? Contohnya 1 berbanding 50.000. Satunya itu apa dan 50.000-nya apa? Jadi maksudnya adalah 1 senti di peta adalah 50.000 senti di lapangan atau jarak sebenarnya. Gitu. Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan tentang bagaimana satu cara membandingkan antara peta satu dan peta lainnya. Bapak akan menggambar di sini. Ini salah satu contohnya adalah Bapak akan menggambar peta yang berbentuk persegi, dan peta yang kedua adalah peta yang lebih kecil. Kita namai peta ini adalah peta 1 dan di sini adalah peta 2. Tentunya di peta ini memiliki yang namanya diagonal atau panjang dari ujung ke ujung, ujung atas ke ujung bawah ditarik secara miring. Kita harus mengetahui apa? Satu, di sini memiliki diagonal 1, diagonal 2. Diagonal itu adalah diagonal dari peta 2. Maksudnya di sini, apabila kita telah mengetahui panjang diagonal, yaitu contohnya diagonal 1 itu panjangnya adalah 60 cm, sedangkan diagonal peta 2 pada peta 2 adalah 30 cm. Dan yang hanya diketahuinya P1 itu petanya skalanya itu berapa? 1 berbanding 50.000. Maksudnya 1 cm di peta adalah 50.000 cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Nah, maka dari itu kita membuat rumus atau Bapak akan menampilkan rumus, yaitu yang diketahuinya adalah P2 sama dengan D1 per D2 dikali 5, bukan 50.000 tapi dikali P1. Kita masukkan D1-nya berapa? 60 dibagi 30 dikali 50.000. Di sini satuannya disamakan semua, senti semua, Pak. Jadi 60 cm, 30 cm, 50.000 cm. Kadangkala nanti bisa saja kalian menemukan soal di sini 60 per 1 meter, di sini jadi 2 meter. Dikonversi menjadi cm. Kalau 1 meter dikonversi jadi cm berarti sama dengan 100 cm. Kalau 2 meter per cm menjadi 200 cm. Nah, kita jumlahkan kembali. 30 dibagi 60 dibagi 30 adalah 2, lalu kali 50.000 sama dengan 100.000. Jadi isinya jadi skala P2 adalah 1 berbanding 100.000. 1 cm pada peta 2 adalah 100.000 cm di jarak sebenarnya. Ya, ini jawabannya. Untuk kedua, ya tadi yang pertama membandingkan peta 1 dengan peta 2 ya. Perbandingan antara peta 1 dan peta 2. Sekarang yang kedua adalah menghitung CI. Oh, CI. CI. Apa itu CI? CI itu bahasa Inggrisnya adalah kontur interval. Fungsinya untuk apa? Kita zoom dahulu gambar yang sudah tertera. Ada whiteboard ini, whiteboard digital. Nah, kalian bisa melihat garis-garis yang tertera pada gambar, di mana jarak garis dengan garis ini umpamanya, jadi semakin tengah, semakin lancip jaraknya, maka semakin terjal. Kalau semakin jaraknya jauh, maka semakin landai. Ini membuktikan bahwa garis satu dengan yang lainnya itu berbeda ketinggiannya. Di sini sudah bisa dilihat. Ini ketinggiannya berapa, ini ketinggiannya berapa, berhubung petanya di zoom sangat menjadi pecah.
Kita lihat contoh yang satunya lagi. Ini mah kalian sudah terbayang. Nah, yang ini kita bisa lihat. Ini lebih jelas ya. Nah, ini kalau dilihat dari perspektif atas. Jadi kita melihat apabila bayangkan kalian seperti terbang, seperti burung yang terbang melihat ke bawah. Ini seperti ini diperkecil. Nah, kalau ini seperti perspektif kita dari samping, dimana dari ini bisa melihat penjelasannya bahwa yang ini itu garis ini adalah 41 meter yang paling atas nih. Nah, ini diinterpretasikan nih, jadi gambar gunung menjadi gambar bulatan berupa ini garis kontur. Yang ini 40, yang ini 40, maaf, yang ini 41 yang paling tinggi, dan ini yang ini 39 yang paling luas. Nah, kali ini kita akan menghitung ke satu jarak antara interval kontur, atau maksudnya ini misalkan garis kontur A ini B, C. Nah, kita akan menghitung jarak antara A ke B atau B ke C. Dan skala dari peta garis kontur. Peta dari peta kontur itu sendiri. Jadi di sini mempunyai dua rumus. Rumusnya apa saja? Yaitu satu, ada di mana CI atau kontur interval sama dengan 1/2000. Ini sudah dari rumusnya dari sananya, dikali skala. Dan yang kedua adalah mencari skala. Bagaimana mencari skala? Yaitu 2000 dikali CI. Ya. Contoh soal. Untuk mencari CI, Bapak mempunyai peta kontur dengan skala yaitu 1/100.000. Nah, ini diketahui skalanya 1/100.000. Ditanyakan CI-nya berapa? Lalu kita jawab saja. CI sama dengan 1/2000 dikali 100.000. Ya. Nah, kita jumlahkan. CI ini 100 kan bisa dikataskan 100.000 per 2000. Nolnya coret. Ininya juga coret. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi kontur intervalnya adalah 50 ya. Bulat. 50 apa? 50 apa? Yaitu 50 meter. Ya, yang kedua sekarang. Yaitu mencari skala dari kontur interval yang telah diketahui. Di mana apabila Bapak membuat soal yakni C yang telah diketahui adalah berapa ya? 100 meter. Ditanyakan skalanya berapa, maka skala sama dengan 2000 dikali 100 sama dengan 2 kali 1 2, nolnya tambah 5, 1 2 3 4 5 ya, ada 5. Nah, sudah ada 5, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa maaf, skalanya itu adalah, jadi skalanya adalah 1/200.000. Nah, ini kan sudah 200.000. Nah, cukup jelas ya. Yang ketiga, kita akan melanjutkan penghitungan skala berdasarkan segitiga. Maksudnya bagaimana segitiga ini? Jadi begini. Bapak akan menggambar segitiga di atas ini. Segitiga ini dibagi menjadi 3 potong. Nah, di sini adalah skala, di sini ada jarak pada peta dan jarak sebenarnya.
Ini dimaksudkan untuk memudahkan kita menjumlahkan apa yang kita mau cari. Contohnya, untuk mencari skala itu, kita perlu mengetahui penjumlahannya. Penjumlahan antara skala. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui jarak pada peta, kita harus menjumlahkan antara skala dan jarak sebenarnya. Nah, apabila yang ini, untuk mengetahui jarak sebenarnya, kita harus menjumlahkan antara jarak di peta dibagi skala. Nah, kan tadi rumusnya. Contohnya bagaimana? Bapak mempunyai peta, ya. Bapak akan gambarkan petanya di sini. Peta kabupaten atau kecamatan Ciamis. Sini. Kurang lebih sederhananya begitu ya gambarnya. Nah, dari sini Bapak bersepeda menuju daerah Cijantung. Kurang lebih jaraknya yaitu 15 atau 15 km. Jadi jarak sebenarnya itu berapa? Kita tulis dulu diketahui jarak sebenarnya 15 km. Sedangkan pada peta setelah diukur menggunakan penggaris pada peta bahwa di sini itu adalah 5 cm. Berdasarkan pengamatan dalam ini, kita harus mencari yang namanya skalanya berapa. Nah, kita bisa menghitung mulai dari sekarang bahwa untuk mencari skala, kita masukkan dahulu rumusnya yaitu JP per JS, di mana 5 cm dibagi 15 km. Nah, ini satuannya harus disamakan dahulu senti dengan senti. Tidak boleh dengan kilo. Nanti nilainya kecil. Jadi ditambah 0. Kita buat dahulu yang namanya tangga metrik atau tangga skala meter. Milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Tulis dulu satu persatu. Nah, kita turunkan. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita menambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita sederhanakan. Ini jadi 1. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5 itu 3. Nolnya pasang lagi 5 buah. Jadi 300.000. Maka kita dapat mengetahui bahwasanya isinya itu adalah 1 berbanding 300.000. Ini adalah hasilnya. Berarti Bapak bisa mengetahui peta dari Kecamatan Ciamis itu adalah 1 berbanding 300.000. Begitu. Nah, sekarang lanjut lagi. Untuk mengetahui jarak pada peta, kita harus menjumlahkan perkalian antara skala dan jarak sebenarnya. Kali ini Bapak mempunyai peta yaitu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Bapak gambarkan terlebih dahulu secara sederhananya ya. Nah, Bapak tujuannya itu ingin ke daerah Pantai Pangandaran. Kalau ditarik garis, jarak sebenarnya itu yaitu 100 kilometer. Jarak sebenarnya kita tulis diketahui di sini 100 kilometer. Nah, kalau di sini karena salah satu komponen peta itu adalah memiliki skala. Skalanya itu adalah 1 berbanding 1 juta.
1 berbanding 1 juta. Ya, berarti ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya itu adalah JP. Atau yang kita tahu adalah jarak pada peta. Bapak kasih dulu pembatas biar tidak bingung. Nah, kita tulis rumusnya. Di sini adalah JP sama dengan skala dikali JS atau jarak sebenarnya, di mana perbandingan skalanya itu adalah 1 banding 1 juta dikali 100 km. Di mana ini harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi cm kilometernya, sehingga ditambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ini berapa jumlahnya coba? 10 juta cm. Nah, lalu sama dengan lagi di sini ya JS. Satunya dihilangkan, jadi si 10 jutanya ke ataskan. Per 1 juta. Sederhanakan, coret nolnya 6. Berarti, maaf bukan JS ya di sini tapi JP. Jarak pada peta itu kalau pakai penggaris yaitu 10 cm. Ya, kita telah mendapatkan jawabannya. Nah, sekarang lanjut. Rumus yang ketiga. Hampir sama dengan tadi untuk mencari skala. Ya, Bapak mempunyai peta lagi. Peta Jawa Barat. Di mana Jawa Barat sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Banten, Provinsi Banten, dan di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk mencapai dari Ciamis ke Bekasi atau ke Bandung, harus menempuh jarak yang sangat lama. Kalau naik motor itu kan 3 jam. Ya. Karena di peta ini dituliskan bahwasanya 1 berbanding 500.000, ya. Sedangkan di sini dihitung jarak pada petanya adalah 10 cm. Maka jarak sebenarnya berapa? Nah, kita tulis dahulu. Diketahuinya apa? Skalanya sama dengan 1 berbanding 500.000. Dan JP-nya, jarak pada petanya adalah 10 cm. Nah, jarak sebenarnya berapa? Maka kita jawab CS sama dengan rumusnya apa tadi? JP per S. Di mana 10 cm dibagi 1 berbanding 500.000. Mungkin kita bisa pakai cara yang lain. Baginya beginikan aja. 1 berbanding 500.000. Nah, ini kan sudah berupa 500.000-nya itu cm. Jadi, sini 10 cm. Dikali, balikan ini jadi 500.000 per 1. Jadi per satunya tidak usah ditulis saja. 5 kali 1, 5. Kita tambah nolnya jadi 5 juta. 5 juta centimeter. Kita konversikan ke kilometer. Sama dengan, kita kurangi nolnya 5 ya, 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 50 kilometer. Kalau ditarik garis lurus. Seperti kita tahu kan, untuk ke Bandung itu kan menempuh jarak 100 km kurang lebih. Kenapa 100 km? Kita harus menyusuri kaki gunung yang berkelok-kelok. Kalau di
tarik garis lurus sebenarnya kurang lebih setengahnya gitu. Ya, pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa untuk penugasan nanti Bapak akan berikan di e-learning atau PDF via WA untuk dikerjakan selama 1 minggu ke depan dikumpulkan. Apabila melewati batas tenggang waktu, tidak akan dianggap tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.